Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya ulang lagi berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Sesungguhnya Tuhan, Kau telah satu-satunya
pengharapan. Kau adalah satu-satunya menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Sungguh Bapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami ada itu semua karena berkat Allah. Karena kemurahan Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan memuji dan besarkan nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami mau belajar untuk selalu taat dan tunduk atas otoritas. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Yes. Seberapa yang kami ada pada hari ini, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak ada artinya sama sekali. Kuasai di bibir hamba-Mu ini, kuasai pikiran hamba-Mu ini, Amin. sehingga menjadikan berkat untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka boleh bertumbuh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya minta izin dulu ngambil kacamata ya. Biasa kalau umurnya sudah mulai mendekati angka 4. Jadi harus pakai kacamata. Kalau nggak kacamata nggak bisa. Aduh Tuhan, memang inilah usia semakin hari semakin muda ya begini. Sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Kita ada semuanya bukan karena kebetulan. Saya hari ini ditugaskan untuk menyampaikan, berikan berkat firman Tuhan. Mari saudara, kita tidak usah panjang-panjang. Saya undang kita buka ya, yang ada HP silakan buka HP-nya. Ada di Ulangan. Kita mau belajar ya. Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 1 sampai yang keempat. Ulangan 20 sampai yang keempat. Ulangan 20 ayat 1 sampai yang keempat saya akan bacakan untuk saudara, Bapak Ibu semuanya. Berbunyi demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan kau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Situ dulu saudara kasih Tuhan. Ini berita yang dituliskan oleh Tuhan, perantaraan Tuhan kepada Musanya, hambanya Musa. Ya, hambanya Musa. Dia bilang pada saat kamu akan keluar berperang, ya, kalau pada saat kamu akan keluar berperang, tentara yang banyak daripadamu, ternyata musuhnya itu lebih banyak kepadamu. Firman Tuhan dikatakan di sini adalah, maka janganlah engkau menjadi takut. Ini adalah berkat Tuhan. Fokus. Kita harus berfokus. Tema judul firman Tuhan adalah, saya mengambil yaitu hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan orang percaya memperoleh kemenangan. Hambatan-hambatannya saudara. Kalau kita baca ini firman, berarti Tuhan memberikan kepada kita adalah kemenangan. Benar saudara ya? Ini tulisan, ini firman Tuhan. Walaupun itu tentara banyak, lebih banyak daripada tentara kamu,
Jangan takut. Ini sesuatu gambaran dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah penuh dengan tantangan, perjuangan, banyak hambatan-hambatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan, sekarang kan saya jualan sendiri ya, jadi saya nggak pakai orang, saya harus jalan sendiri. Orang-orang tanya sama saya, orang-orang toko, Mas, kok jualan sekarang sepi banget ya Mas? Yang lainnya bagaimana? Saya bilang sama. Ya sama Bu. Kalau situ gimana jualannya? Ya, kalau saya mah tergantung berapa kalau pagi berapa kilo saya bakar Bu. Bakar apa? Kemenyan, aku bilang begitu. Bakar kemenyan 1 kilo? Iya Bu. Ya. Kalau saya kuat 2 kilo saya bakar. Jadi gimana jualannya? Tetap kita beriman kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Allah menjanjikan kita kemenangan. Terus ya, ayat yang kedua saya bacakan. Allah yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai bangsa orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat yang keempat kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Puji bagi nama Tuhan. Jelas dikatakan dengan maksud, satu tujuan, bahwa Tuhan akan memberi kita kemenangan. Amin. Saya akan bertanya kepada saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Siapa yang ingin tidak menang dalam hidup ini? Biar nanti saya doain pagi, tiap pagi saya akan doa. Ada nggak kira-kira? Saya jam 5 bangun pagi sama Pak Simon, Pak Haji dengan teman-teman. Kalau ada, oh saya Pak, saya pengen jadi orang pemenang. Nanti kan saya doakan. Nggak ada tentunya ya kan. Apalagi firman Tuhan dikatakan, kamu telah ditentukan sebagai pemenang. Kita ini sebagai orang Tuhan telah ditentukan oleh Tuhan kita sebagai orang yang menang. Lalu pertanyaannya, mengapa kok saya susah aja ya? Kok hari ini saya jualan dapat 5 bal gula merah doang? Kok hari ini saya jualan dapat cuman ya nggak sesuai dengan harapan? Banyak pertanyaan seperti itu. Saya dibilang pemenang kok pagi-pagi saya bangun, saya udah siapin dagangan, saya jualan, ternyata yang laku cuma 1 biji. Yang lainnya harus dibuang. Kenapa kok bisa begitu Tuhan? Ya, banyak yang bertanya seperti itu. Dan saya juga seringkali mendapat ya dari teman sendirilah keluh kesah. Dia bilang, aduh, hari dapat jualan sedikit. Saya bilang, nggak ada iman sih kamu, nggak beriman. Harusnya beriman dong. Kayak saya begini, sombong dikit nggak apa-apa ya saudara ya, sombong dikit gitu. Tapi benar, kadang kita juga jualan sepi. Nggak selamanya kita terus mulus menang terus gitu saudara. Pertanyaannya kenapa? Ya kan? Kadang-kadang menangis. Kadang-kadang harus menangis juga. Ya kan? Kenapa? Saudara kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, saya katakan seperti ini saudara ya. Tuhan ini maunya memberi kita kemenangan. Dan kita pengennya menang. Semua orang pengennya menang, nggak mungkin kalah. Dalam menghadapi sesuatu pun pengennya menang. Anak kecil, saudara saya tahu, kalau dia lagi main petak gunung atau di main karet,
Dia pengennya menang, nggak mau pengen kalah, saudara. Semua orang ditakdirkan pengennya menang. Tapi kalau kalah, pasti nangis. Anak kecil juga kalau kalah pasti nangis. Menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini sekarang ini kita hadapi, saudara, tidak gampang. Orang udah bicara, waduh, COVID di mana-mana banyak COVID nih. Gara-gara COVID jadi kita sepi jualan. Dulu kalau udah ada COVID kita, jualannya enak banget. Ya benar, saudara, saya kalau dulu jualan sehari paling 20, 30 bal, 40 bal gula merah cepat. Kalau sekarang nyari seperti itu susah, saudara. Tapi saya beruntung. Saya beruntungnya kenapa? Ya pasti ada aja orderannya masuk. Kalau udah nggak pagi sepi, sorenya pasti rame. Saya beruntung kenapa? Saya adalah anak Tuhan. Saya merasa diri saya sebagai anak Tuhan, maka Tuhan pelihara saya. Sampai hari ini saya tidak pernah minta-minta, saudara. Walaupun keadaan sepi jualan pun, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bisa ucap syukur sama Tuhan. Anak saya tidak pernah kelaparan. Saya bersyukur seperti itu. Anak saya mau jajan, saya pasti kasih, ada duit. Mau minta apa, ya ada. Tapi kalau minta helikopter, gak ada, saudara. Susah parkirnya, saya bingung, saudara. Pak, minta pesawat, ya pesawat-pesawatan saya kasih ke kamu lah, gitu. Ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan, selalu Tuhan pelihara. Ya, ini janjinya, kita diberi kemenangan, tetapi Tuhan ingin memberi kita kemenangan, kita ingin menang. Ada hambatan-hambatan yang menjadi kita susah untuk menerima seperti itu. Saudara bisa renungkan, yang saya katakan benar apa enggak? Ya saudara ya, saudara renungkan, oh iya benar apa enggak ya? Mari kita buka sama-sama. Ini hambatan-hambatan. Kemenangan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya tulis, saudara ya, saya tulis di sini adalah kita baca sama-sama, coba di Mazmur 1 ayat 1. Saya sebenarnya pengennya ada slide, tapi slide-nya nggak ada, saudara. Jadi ada bacanya lah. Saya akan bacakan bagi saudara, Bapak Ibu semuanya, dengarkan baik-baik. Mazmur 1 ayat 1 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih di tempat ini, kita baca tadi di Mazmur 1 ayat 1. Kalau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dari ujung dan akhirnya, kita diperbuatnya menjadi berhasil. Benar kan saudara? Ini firman Tuhan yang si Raja Daud sendiri yang menulis seperti ini. Tetapi kenapa? Kenapa menjadi hambatan kita tidak menjadi kemenangan? Saudara perhatikan di sini ada ayatnya gini. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di dalam orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam kehidupan kita, Amsal Soleh mengatakan apa? Perbuatan yang baik merusak perbuatan jahat merusak perbuatan yang baik. Ingat saudara, seberapa besar dalam kehidupan kita yang kita selalu tidak mendengarkan ini firman Tuhan. Kita masih duduk-duduk aja dengan orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan itu.
Dan firman Tuhan jelas dikatakan, sebaik-baiknya kita ini pasti juga akan ikut. Saudara kasih Tuhan, ada bisikan-bisikan yang membuat kita terpengaruh, saudara. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah kita mendengarkan nasihat-nasihat yang salah. Saya kasih contoh seperti ini. Ini contohnya. Saudara kasihkan Abraham. Abraham itu dipanggil oleh Allah di Uskadid menjadi bapak orang yang dia memiliki apa, saudara? Dia memiliki keturunan yang banyak. Pada satu saat dia lihat bintang-bintang. Lalu Tuhan berfirman, ini keturunan kamu akan seperti bintang-bintang di langit. Ingat, saudara, pada saat itu siapa istrinya Abraham? Sarah. Udah berumur 90 tahun. Kira-kira masih bisa melahirkan kan, Kak? Untuk zaman sekarang kalau kita bicara umur 90 tahun itu bisa melahirkan, itu udah luar biasa. Ajaib. Ya. Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun. Lalu dia berpikir, bagaimana saya bisa melahirkan? Saya sudah 90 tahun. Lalu apa yang diperbuat oleh Sarah kepada Abraham? Dia memberikan apa? Budaknya. Udah, ini aja kamu, mungkin Tuhan lewat jalan ini kamu masih punya keturunan. Saudara perhatikan firman Tuhan. Abraham ikut nasihat si Sarah atau Tuhan? Ikut nasihat Sarah. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan dari keturunan si Sarah ini akan menjadi satu keturunan bangsa yang besar. Tapi karena dia mendengar bisikan dari si Sarah ini, akhirnya memang dari keturunannya si Sarah, pembantunya si Sarah, budaknya si Sarah, juga menjadi keturunan yang besar, saudara. Dan akhirnya kita terjadi ada permusuhan, ya, ada keributan. Kita minoritas, sana mayoritas. Tapi kalau seandainya kita berpikir kalau si Abraham nggak dengerin ngomongan si Sarah pun, ya tetap seperti ini, saudara. Tapi ingat, yang menjadi pengaruh berkat Tuhan itu tidak turun kepada kita karena kita seringkali mendengar bisikan orang lain. Sedangkan bisikan orang lain itu belum tentu benar. Saya kasih contoh satu lagi, saudara. Ayub. Kita baca Ayub, saudara. Ayub ada di Perjanjian Baru, saudara. Oh, salah ya. Pada bengong semua, saya makanya kadang-kadang saya kalau di sini kan saya ngeliatin gini, saya lihat pada kayak pengen tidur semua nih, gara-gara dinina bobokan. Kita buka Ayub 2. Ayub 2 ayat 9. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah engkau. Saudara kasih Tuhan, sampai situ dulu. Sama-sama dari istrinya. Abraham punya istri namanya Sarah. Dan Ayub punya istri juga. Lalu istrinya ini ngusulin kepada si Ayub, suruh ngapain, saudara? Ngutukin aja udah. Udah kutukin Tuhan aja dan akhirnya kau mati. Udah selesai deh. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Kita baca lanjut, saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi yang tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan
bibirnya. Saudara kasih dan Tuhan, Ayub tidak mau mendengar orang lain berbicara kepadanya. Dia berpegang teguh pada penderitanya. Maka akhir ceritanya apa, saudara? Ayub dilimpahkan berkat 2 kali lipat. Saudara kasih Tuhan, di dalam segala kemenangan yang Allah ingin berikan kepada kita, menjadi hambatan kita tidak bisa menerima kemenangan itu. Terkadang kita tidak menyadari hal seperti ini. Terkadang kita hanya mendengar bisikan orang lain, dan juga kita mendengar pada diri kita sendiri. Aduh, saya udah kesiangan. Saya harus doa pagi nih, jam 5 doa pagi. Tapi bangun jam 2:30, jam 5:30 udah kesiangan, alah tidur aja lah kita. Ada pengaruh dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Dan itu menghambat berkat Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita ingin lakukan untuk Tuhan, lakukan aja. Saya ingin katakan pelayan-pelayan Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu dapat laporan, Pak, ini musik Natal masih belum kompak ini Pak, gimana nih? Waduh, saya bilang, biasanya bagaimana? Biasanya gimana nih? Biasanya latihan sekali 2 kali udah kompak. Loh sekarang kenapa nggak kompak? Saya juga nggak tahu. Nah ini dia. Saudara kasih Tuhan, kepentingan orang lain harus kita dahulukan daripada kepentingan kita. Kita banyak kepentingan, saya yakin, saya punya kepentingan. Tapi saya jamin, setiap hamba Tuhan yang datang ke rumah saya kasih jaminan itu kenyang. Tanya Pak Haji. Tanya Pak Moses. Gak mungkin lapar aja. Saya ke rumah Pak Hermawan juga pasti kenyang. Gak mungkin lapar. Itu harus ada jaminan seperti itu. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Dan saya yakin saudara kasih Tuhan, kalau setiap pelayan-pelayan itu memperhatikan orang lain daripada kepentingan maka itu jadi kompak, saudara. Untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jangan dengerin omongan orang Allah. Ini WL-nya Bang Marda ini. Yang doyan marah aja, udahlah. Dikit-dikit marah-marah, aduh capek deh. Udahlah kita main sembarangan aja deh. Ya. Ulang lagi, ditanya, udah tahu intronya belum? Lupa. Waduh, udah ngomong lupa, udah paling enak deh tuh. Sama dong anak saya ngomong gitu. Iya, tapi nggak dikerjain. Lupa akhirnya. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi penghambat kita itu adalah seperti itu. Ingat saudara ya. Yang pertama, yang menjadi penghambat Tuhan memberikan berkat kepada kita adalah karena kita lebih mendengar orang lain daripada Tuhan. Ya, Allah inginkan seperti itu. Yang terus kita nanti gak bisa waktu. Yang kedua, kita lihat di pengkhotbah, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dan saudara ya, saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita lompat yang kayak 11. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara kasih Tuhan, Allah ingin memberikan kita kemenangan. Dan kita juga ingin kemenangan itu. Tetapi yang menjadi penghambat apa, saudara? Kita nggak sabar. Waktunya Tuhan. Jadi terkadang kita pakai rasional kita pakai. Contohnya,
Ini contoh. Saul, Raja Saul itu saudara. Kalau saya baca di kitab Samuel, saya cari ini Saul punya dosa, saya tidak menemukan yang namanya dosa perzinahan Saul. Saya tidak menemukan satu perbuatan-perbuatan yang Saul lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi yang menjadi kesalahannya yaitu apa saudara? Dia tidak sungguh, dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Pada saat apa? Pada saat bangsa Israel mau berperang. Lalu si Nabi Samuel dibilang, tunggu saya datang baru kamu korban bakaran. Tapi karena si Samuel ditunggu lama nggak datang, akhirnya apa? Dia melakukan pembakaran sendiri, saudara. Dari saat itu langsung Tuhan tolak. Kerajaanmu cukup sampai sekian aja, diberikan kepada orang lain lagi. Saudara Tuhan, nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Apakah juga kita seringkali juga seperti itu dalam kehidupan kita? Kita nggak sabar, pengennya instan. Aduh, saya pengen cepat kaya, gimana caranya nih? Kebetulan ada orang, ada durian itu dia keren tapi kaya lagi nih, enak ini. Waduh, mendingan gue deketin ini durian ini, ya. Langsung instan jadi kaya kan? Tapi itu bukan, ternyata setelah kita menikah, kita sering digebuk-gebukin juga. Nyesel deh, aduh Tuhan. Kok saya mengalami hal seperti itu? Disalahin Tuhan akhirnya. Sebenarnya Tuhan kita akan memberikan kemenangan kepada kita, tapi kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Nunggu sabar ya, tapi Pak Pendetanya nggak sabar, itu dia makanya. Saya dengar di sini ke marah-marah. Tadi sebelum saya ke sini juga istri saya dong, ini gimana nih? Anak-anak belum nyampe di sana. Harusnya begini-begini. Saya bilang udah sabar aja. Ya, daripada kita ngomong emosi, sini kok nelpon, Pak, saya belum berangkat nih. Aduh gimana nih? Orang-orang pada kelaparan. Ya saya langsung mau bagaimana? Pakai uang kas? Ya pakai aja udah. Terus gimana lagi? Emang saya harus dari sini, saya naik motor ke tempatnya si Niko bawa makanan begitu? Ya nggak mungkin, gitu kan? Ya kan? Saya bilang, ya udah, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan aja di sana. Nggak usah dari sini marah-marah, kesel, teleponin, gimana nih? Datang-datang, waduh, kepala saya pusing. Oh ya, darah tinggi sudah sampai di sini. Untung nggak ke sini, kalau ke sini gimana? Meledak-meledak ya. Kesenggol dikit, apa lo? Nyenggol gue lo ya. Aduh itu udah, ampun deh Tuhan. Orang tidak sabar seperti itu, ya kan? Harusnya sabar. Saudara, ada contoh lagi. Saya kasih contoh ya, supaya saudara paham. Lazarus. Ingat cerita Lazarus dong? Dapat kabar. Lazarus sakit, Tuhan Yesus. Lalu Tuhan apakan apa? Ya, saya akan ke sana. Dia nggak akan jadi apa-apa. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi apa saudara? Tuhan berlarut-larut. Akhirnya si Lazarus meninggal, kaot juga. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dia nggak meninggal, tidur. Bobo, benar. Saya berpikir begini saudara ya, ini soal meninggal ini. Orang hidup itu penuh dengan masalah, sampai hari ini pun bermasalah terus saudara. Saya bilang sama Pak Haji, orang punya duit juga pasti carinya masalah. Orang nggak punya duit juga carinya masalah. Mau makan apa hari ini nggak ada duit, pusing cari masalah. Tapi ada duit juga ada carinya masalah. Dari dulu orang lahir sampai sekarang
pengennya masalah terus. Udah dari sononya. Ya Pak Haji ya? Dari Adam dan Hawa. Ya. Tuhan katakan jangan makan buah ini, nanti kamu akan mati. Enggak, dimakan. Ternyata mati. Tapi apa? Masalah timbul terus. Kamu akan berkeluh kesah. Kamu akan melahirkan susah. Ya kan? Itu permasalahan tuh sampai hari ini pun permasalahan terus. Orang banyak, mau banyak duit kok, mau nggak ada duit juga pasti ada masalah. Kalau saya bilang di antara sini nih cuma ada 7.000 orang ini, coba saya katakan ada nggak ada yang masalah di rumah? Ada nggak berani? Oh saya satu hari aja saya bilang, satu hari ini saya nggak ada masalah di rumah, angkat tangan. Ayo Pak Pendeta nggak berani angkat tangan juga? Nggak ada masalah tidur seharian. Hah? Masalah juga. Masalah juga. Saya pernah bertanya, nggak usah lama-lama deh, 3 jam. 3 jam aja deh. Orang itu nggak cari masalah, itu nggak bisa. Pasti kadang-kala baru kita keluar, lihat anak timbul kesel juga. Masalah lagi timbulnya. Marah kita. Pengennya nggak marah. Pelayanan, wah nganter ibu catatan, telepon dari sana. Pak, jam segini belum selesai. Oh belum datang. Akhirnya apa? Wajah suaminya itu sambil masak. Oh ngomel-ngomel gitu ya kan. Nanya, udah dibayar, udah semua. Wah tuh gimana nih? Pelajaran nih. Ya saudara, masalah terus cari masalah. Setiap orang hidup masalah terus masalah. Nggak ada yang masalah. Yang nggak ada masalah kalau lagi istirahat total, nggak bangun-bangun. Ya, saya pelayanan sama Pak Simon, Pak Haji, kalau pas lagi ada upacara penutupan peti, saya nangis saudara. Dalam hati saya nangis. Orangnya seperti ini udah luar biasa enaknya. Dan itu tidak akan pernah mengalami masalah lagi dalam kehidupannya. Nggak mikirin lagi makan, minum apa hari ini. Nggak mikirin lagi anak mau makan apa, udah nggak mikirin lagi. Adanya dia cuma tidur aja di situ. Dan juga nggak mau pindah-pindah. Kalau nggak dipindahin, dia diem aja di situ. 2 hari taruh di situ, dia di situ nggak kemana-mana dia. 1 tahun di situ ya situ aja. Coba, dia nggak bisa jalan orang itu, udah nggak cari masalah, udah diem aja. Orang sekelilingnya bau busuk, dia nggak ada masalah juga, diem aja dia. Ya, karena dia udah ngapa-ngapain, udah diem aja. Itu lupa, udah orang yang tidak masalah ya seperti itu, udah enak. Tapi selama kita masih hidup pasti ada masalah, saudara. Tapi kita harus ingat, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan akan berkati kita dengan kemenangan demi kemenangan. Tapi ingat, baru 2 perkara ini harus kita tahu. Pertama apa saudara? Jangan terlalu dengar orang kan bisikin orang gitu. Lalu yang kedua? Sabar. Hah? Sabar. Sabar. Yang kedua apa tadi? Harus sabar. Hah? Nunggu waktunya Tuhan. Sabar apa sabar Pak tadi Pak? Sabar. Oh, harus ditutup jadi saya nggak terlalu dengar. Ya. Nunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, cepat, soalnya Pak Pendeta udah ngantuk kayaknya. Yosua 3 ayat 9. Yosua 3 ayat 9 dikatakan seperti ini. Ayat 5. Yosua 3 ayat 5 berbunyi demikian. Saudara kasih Tuhan, perhatikan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara kasih Tuhan, pertama kali Yosua akan melakukan satu perbuatan yang ajaib. Dia menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Lalu dia diuji dengan seperti ini. Dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dia akan memasuki kota Kanaan. Tapi dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dia mendengar suara Tuhan. Katakan apa? Kuduskanlah dirimu.
Saudara kasih Tuhan, yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan karena kita tidak hidup dalam kekudusannya Tuhan. Kita perhatikan saudara, setelah Yosua itu berhasil menyeberang, pada saat Yosua melawan satu kota yang kecil, kota Ai, apa yang dialami oleh Yosua pada saat itu saudara? Kekalahan yang diterima. Kenapa bisa seperti itu? Karena bangsa Israel, ada berapa butir orang itu membuat satu kesalahan, melawan kekudusan Allah, maka Tuhan tidak bekerja untuk Yosua. Saudara kasih Tuhan, Allah menginginkan kita hidup dalam kekudusan supaya berkat itu turun kepada kita. Saya tidak akan bicarakan soal kekudusan. Kemarin Pak Paran sudah menjelaskan jelas-jelasnya kepada kita semua bagaimana hidup dalam kekudusan itu. Tapi yang terpenting bagi saya ajarkan kepada saudara semua di sini. Hiduplah dalam kekudusan. Kita lihat Simpson. Simpson adalah orang yang kuat, perkasa. Tapi ingat saudara, pada saat dia tidak kudus di depan Tuhan, kehancuran yang dialami. Dia menjadi bahan olok-olokan orang Israel, bangsa Filistin. Lalu dia akhir hidupnya Simpson apa saudara? Mati dengan orang-orang yang tidak bersunat itu. Orang-orang yang kafir katakan seperti waktu itu. Diambil dengan kekuatannya, ditarik semuanya tuh. Dia rubuh, mati semua. Simpson hidup sebenarnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi pada saat dia melepaskan kekudusan itu, maka firman Tuhan jelas dikatakan mengalami apa? Kekalahan demi kekalahan. Saudara, kalau kita ingin hidup dalam kemenangan, kejarlah kekudusan itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memperoleh kemenangan itu. Yang terakhir, sebab saya perhatikan dari sini udah ada muap gitu. Baru jam 4 udah. Iya. Manggut-manggut ya. Pusing juga ya. Sebenarnya contoh yang lainnya, cuma saya lihat udah begini jadi buru-buru deh. Amsal Soleman 25 ayat 28. Amsal Soleman 25 ayat 28. Saya akan bacakan bagi orang semua. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, saudara. Jadi yang menghambat berkat yang Tuhan ingin berikan kita kemenangan, karena orang ini tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya. Dia maunya semaunya dia aja. Dia pengen seperti ini, dia lakukan seperti ini aja. Firman Tuhan katakan, Tuhan, saya telah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya membuat mujizat-mujizat, ya. Orang sakit disembuhkan, orang yang timpang disembuhkan. Lalu Tuhan katakan apa? Hai, nyalah kau. Saya tidak mengenal kamu. Sekalian pembuat kejahatan. Kenapa saya seperti itu, saudara? Karena dia melakukan apa yang menjadi keinginan diri sendiri itu. Dia lakukan semuanya bukan untuk Tuhan. Maka Tuhan katakan, kamu memberikan aku segelas air putih kepada hambaku. Kamu berikan itu untuk aku, maka kamu akan diberkati. Cuma segelas air aja. Coba saudara bayangkan, orang yang sudah melakukan satu mujizat, itu sudah besar kuasanya sebenarnya. Orang yang bisa menyembuhkan orang, itu sudah besar kuasanya. Saya belum tentu bisa seperti itu, saudara.
Tapi saya kalah sama Pak Simon. Pak Simon luar biasa itu dulu ya Pak. Naik angkot orang buta pengen disembuhkan. Kalau saya masih belum berani seperti itu. Tapi Pak Simon berani, saya belum berani saudara. Iman saya nggak sampai segitu soalnya. Tapi saya mau belajar, merendahkan diri. Setiap hamba Tuhan yang datang, pasti saya akan suguhkan. Kenyang dia. Ya. Karena apa? Yang bisa saya lakukan seperti ini. Tapi saya bilang jangan terlalu berbangga hati. Saya lakukan bukan untuk Pak Aji, Pak Moses yang datang ke rumah saya, atau Bu Nene yang datang ke rumah saya, atau Bang Marda ke rumah Bang. Saya tidak lakukan untuk orang itu. Jadi saya tidak mungkin menuntut balas. Nanti saya kalau main ke rumahnya Bang Marda, nanti Bang Marda juga balas lagi ya. Saya kasih kopi, besok saya main ke sono kasihnya aqua. Ya, enggak. Saya tidak akan melakukan seperti itu. Kalau saya main ke rumah Pak Haji, dia dikasih air putih juga udah seneng banget, saudara. Ya. Jadi saya tidak mengharapkan satu timbal balik kepada saya. Segelas jadi sebotol. Saudara, kalau orang yang mengharapkan imbalan kepada saya sudah lakukan itu, saya mengharapkan nanti kamu kasih imbalan juga kepada saya. Saya katakan, saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya melayani, lalu saya berpikir, saya melayani Tuhan hari ini. Pakai jas seperti ini, pakai dasi umpamanya, kelihatannya keren. Hanya banggakan diri saya. Orang lihat, wah si Pak Toto kerennya. Itu salah, saudara. Saya bisa main musik. Lalu saya dibayar musik nih, saya kasih duit kamu 100.000. Berkatnya cuma segitu doang. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan untuk kita. Tapi kalau kita menerima seperti itu, seperti kita sama juga dengan Esau yang menjual hak kesulungan hanya dengan apa, saudara? Semangkok kacang merah. Hah? Bukan kacang hijau loh, kacang merah itu. Orang jauh datang. Saudara kasih Tuhan. Akhirnya apa? Esau yang harus menerima berkat yang berlimpah itu menjadi kehilangan berkat. Jadi saya berpikir dalam segala hal yang saya perbuat, hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Saya diberkati oleh Tuhan. Segala apa, saudara? Saya bisa diberikan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan itu kepada saya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Saya katakan, saya menyampaikan firman Tuhan. Orang yang membawakan order persembahan itu sama di hadapan mata Tuhan. Sama, saudara. Tidak ada bedanya. Bedanya kalau orang yang mendengar firman Tuhan sampai ngantuk, itu nanti bentar pulang tidur dia. Makanya minum kopi, jadi gak ngantuk. Saya lagi ngomong serius begini kok gini ngomong apa, saya lagi nina bobo. Ini orang ini ya. Ya, saudara. Firman Tuhan sampai di sini aja. Tapi saya ingatkan sekali lagi, Tuhan ingin memberikan kita kemenangan. Maka hiduplah kita dalam kekudusan Tuhan. Lalu kita harus belajar. Saya juga belajar, saudara. Keinginan Tuhan kita utamakan daripada keinginan kita sendiri. Saya belajar untuk itu. Itu paling susah. Terkadang kita lakukan adalah keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa menundukkan kepala kita. Kita sama-sama tutup mata kita. Saya akan berdoakan untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan, biarlah kami semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini boleh diberkati, boleh menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Engkau sendiri. Tuhan berikan janji kemenangan itu kepada kita semua. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, adalah hambatan-hambatan menjadi kemenangan itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan,
kami mau belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan ketimbang suara orang lain. Tuhan, kita hanya bercurhat kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Tuhan, bangkitkan hati nurani kami yang sungguh-sungguh dekat kepada Engkau ya Bapa, sehingga ada ibadah kami yang dekat dengan Engkau. Maka itu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, apapun itu dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, dan jadikan kami ya Tuhan hidup dalam satu kekudusan Allah, supaya kita menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kami Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang kami perbuat, biarlah kami berbuat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, tidak menjadi kesombongan bagi kami, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menunggu waktunya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sebagai anak yang penang, anak yang memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Segala persoalan kami, segala tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, kami angkat dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang berikan kemenangan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Beri tepuk tangan Tuhan. Matiin.